Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam yang telah memberikan kita banyak sekali nikmat-nikmat, yaitu berupa nikmat iman, nikmat sehat, dan nikmat waktu luang hingga kita dapat melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Kemudian sholawat serta salam saya curahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW beserta para istri-istrinya, sahabat-sahabatnya, para pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pada hari ini saya akan mempresentasikan PPT saya yang berjudul Cetak Biru Peserta Didik Seutuhnya, mengembalikan keseimbangan pembelajaran melalui domain kognitif, afektif, dan psikomotorik. Materi ini saya ambil dan kembangkan judulnya dari buku chapter saya yang berjudul Konsep Pembelajaran Domain Kognitif, Afektif, dan Psikomotorik. Oke, kemudian slide selanjutnya. Kemudian pada slide ini dijelaskan bahwa ilusi nilai sempurna. Praktik pendidikan modern seringkali terjebak pada satu metrik, yaitu teks tertulis. Kita menghasilkan peserta didik yang cerdas secara intelektual, namun rentan kehilangan karakter moral dan gagap dalam keterampilan praktis. Nah, ini merupakan masalah yang terjadi di pendidikan modern saat ini ya teman-teman. Yang mana ketika ujian, siswa hanya menggunakan tes tertulis saja. Sehingga siswa yang dihasilkan memanglah pintar. Akan tetapi siswa menjadi krisis empati dan etika. Siswa juga bisa menjadi gagap dalam berketerampilan. Intinya, pengetahuan saja tidak cukup. Pendidikan ini harus membentuk sikap dan mengembangkan keterampilan nyata. Jadi, tes kognitif, afektif, dan psikomotor itu harus saling melengkapi. Intinya seperti itu. Kemudian slide selanjutnya, 3 pilar pembelajaran holistik. Sebelumnya, apa sih pembelajaran holistik itu? Pembelajaran holistik adalah sebuah metode pendidikan yang memandang bahwa siswa itu adalah kesatuan utuh, bukan botol kosong yang kita isi dengan materi akademis saja. Nah, apa aja sih 3 pilar pembelajaran holistik tersebut? Yang pertama ada kognitif, kemudian yang kedua ada afektif, yang ketiga ada psikomotorik. Nah, kognitif ini seringkali kita gambarkan seperti akal, kemudian afektif seringkali kita gambarkan dengan hati, dan psikomotorik seringkali kita gambarkan dengan tangan, seperti gambar-gambar di PPT tersebut ya. Nah, selanjutnya apa sih kognitif itu? Kognitif adalah kemampuan berpikir, menganalisis, dan memahami materi. Yang mudahnya adalah pikiran ya. Kemudian afektif. Nah, afektif adalah kemampuan yang berkaitan dengan nilai, rasa, dan pembentukan karakter. Ini berkaitan dengan semua yang berkaitan dengan hati. Adapun psikomotorik adalah kemampuan praktis dan keterampilan fisik nyata. Semua yang berkaitan dengan fisik, mudahnya seperti itu. Kemudian, nah, ketiga domain ini diambil dari sebuah konsep bernama taksonomi Bloom. Pencetusnya adalah Benjamin S. Bloom dan dua temannya pada tahun 1964. Dan konsep ini mengalami revisi pada tahun 2001. Anatomi taksonomi pendidikan. Nah, di sini ada tabel perbandingan. Yang pertama ada kognitif, kemudian ada afektif, yang terakhir ada psikomotorik. Nah, fokus utama dari kognitif adalah penguasaan ilmu dan proses berpikir kritis. Pakarnya ada Anderson dan Kratol. Ini dua orang ini adalah orang yang merevisi konsep taksonomi Bloom yang tadi pada tahun 1964 tadi. Kemudian tahap tertingginya adalah menciptakan sesuatu, ide atau produk baru. Kemudian yang afektif, fokus utamanya adalah sikap, emosi, nilai, dan motivasi. Pakarnya ada yang menciptakan konsep taksonomi Bloom sendiri, yaitu ada 3 orang nih. Yang pertama ada Kratol, kemudian ada Bloom, dan yang ketiga ada Masia pada tahun 1964.
Kemudian tahap tertingginya adalah karakterisasi nilai dalam kepribadian. Maksudnya itu sikap tersebut sudah menjadi karakter dia. Itu adalah tahap tertingginya. Adapun psikomotorik, fokus utamanya ada keterampilan fisik dan tindakan nyata. Pakarnya ada Simpson. Beliau ciptakan psikomotorik pada tahun 1972. Nah, siapa sih Simpson ini? Simpson adalah ahli pendidikan yang merasa pada saat itu bahwa belum belum taksonomi belum maksudnya belum menjelaskan psikomotorik secara mendetail. Tahap tertingginya adalah orisinalitas, menciptakan gerakan baru. Ya, tahap tertingginya adalah menciptakan gerakan-gerakan baru. Biasanya ini tuh ketika seseorang mempelajari dance atau karate, bela diri itu, maka tahap tertingginya adalah menciptakan suatu gerakan yang baru. Nah, kemudian di sini ada tingkatan domain kognitif. Tingkatan yang paling bawah ada mengingat, kemudian dilanjutkan oleh tingkatan selanjutnya yaitu memahami, mengaplikasikan, menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan. Mengingat, mengambil kembali informasi dari memori yaitu fakta dasar. Memahami, membangun makna dan merangsang konsep, kemudian mengaplikasikan menggunakan pengetahuan dalam situasi nyata, kemudian menganalisis, memecah informasi untuk memahami struktur dan hubungan, kemudian mengevaluasi, memberikan penilaian berdasarkan kriteria terukur. Kemudian ya, tahap tertingginya yaitu menghasilkan ide atau produk baru dari pengetahuan yang ia miliki. Dengan contoh, seorang siswa pada tahap mengingat ini, ia mengingat gerakan wudhu contohnya. Kemudian ia memahami, oh ternyata wudhu itu seperti ini, gerakan-gerakannya seperti ini. Kemudian dia bisa mengaplikasikan sebelum sholat ia berwudhu. Kemudian ia menganalisis wudhu yang sah mana dan wudhu yang tidak sah itu seperti apa. Kemudian tahap selanjutnya itu mengevaluasi. Nah, kalau contohnya dalam contoh seperti ini, seorang siswa tersebut bisa membandingkan pendapat ulama fikih dalam masalah wudhu tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu mencipta, yaitu bukannya ia membuat gerakan wudhu yang baru ya, tetapi ia bisa membuat seperti poster wudhu atau membuat edukasi tentang berwudhu. Nah, di sini ada 4 dimensi pengetahuan yang dijelaskan di dalam konsep taksonomi buku. Dimensi yang paling rendah dalam dimensi pengetahuan yaitu ada faktual, istilah dan fakta spesifik yang menjadi elemen dasar, kemudian konseptual, selanjutnya ada metakognitif, dan selanjutnya ada prosedural. Nah, kita ambil contoh, misalnya kita mempelajari suatu ilmu, misalnya ilmu tajwid. Nah, kita mempelajari ilmu-ilmu dasar ilmu tajwid tersebut. Contohnya seperti kita mempelajari siapa sih yang menciptakan ilmu tajwid, kenapa bisa ilmu tajwid itu ada, dan siapa penulis bukunya, dan masih banyak lain, dan masih banyak ilmu-ilmu dasar pada ilmu tajwid tersebut. Kemudian tahap selanjutnya ada konseptual, yaitu menghubungkan misalnya apa sih hubungan ilmu tajwid dengan Al-Quran itu. Kemudian tahap selanjutnya ada prosedural, yaitu dia tahu langkah-langkah yang harus ia lakukan ketika belajar ilmu tajwid itu apa, seperti belajar makhorijul huruf. Kemudian tahap selanjutnya yaitu metakognitif, yaitu dia tahu bagaimana cara dia belajarnya sendiri gitu, strategi belajarnya sendiri. Oke, slide selanjutnya nih. Ada matrik taksonomi 2 dimensi. Di sini ada sebuah metrik, yaitu metrik penggabungan dimensi pengetahuan dan dimensi proses kognitif tadi. Nah, yang ini, yang vertikal, itu ada dimensi pengetahuan, yaitu faktual, konseptual, prosedural, metakognitif. Kemudian yang horizontal ada mengingat, memahami, mengaplikasikan, menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan. Nah, ini juga metrik yang sangat penting ya teman-teman. Pertama kenapa? Karena
Ada misal seorang murid, dia baru tahap di faktual, baru tahap di ilmu dasar. Dia bahkan sendiri belum mengingat apalagi paham. Tapi sang guru malah sudah mengajarkan ke tahap selanjutnya, sudah mengajarkan seperti bagaimana tata caranya, bagaimana apa hubungan antara ilmu ini dengan ilmu itu. Nah, itu kita sebagai guru itu harus memahami tahap pengetahuan murid itu sudah sampai mana. Jangan kita skip. Jadinya dia dia sendiri aja belum paham ilmu dasar, apalagi ininya tahap-tahap selanjutnya. Misalnya dia belum paham apa sih itu ilmu nahwu. Nah, tapi sang guru sudah membahas harokat jer itu apa, harokat nasab itu apa. Itu ya tidak etis kita sebagai guru. Kasihan juga muridnya tidak paham apa-apa. Nah, itulah pentingnya ini. Kita memahami dimensi pengetahuan ini. Kayak di sini ada tingkatan domain afektif. Nah, tingkatan yang paling rendah atau tahapan yang paling rendah yaitu ada penerimaan. Kemudian yang kedua ada menanggapi. Kemudian yang ketiga ada menghargai. Yang keempat ada pengorganisasian. Dan yang kelima ada karakterisasi. Nah, di tahap yang pertama ini kita ambil contoh seorang siswa. Ia memperhatikan sesuatu, yaitu video sholat atau orang-orang sholat di masjid. Nah, itu sudah termasuk di tahap penerimaan. Dia memperhatikan suatu video atau memperhatikan orang lain yang sedang sholat. Kemudian ia menanggapi, oh ternyata sholat itu seperti ini ya, gerakan-gerakannya. Kemudian ia menghargai, oh ternyata sholat itu adalah salah satu ibadah yang paling penting yang wajib umat muslim melaksanakan. Kemudian ia sudah masuk ke tahap selanjutnya di domain efektif, yaitu ada pengorganisasian. Jadi dia mampu mengorganisasikan kapan waktu ia main, kapan waktu ia sholat. Kemudian yang kelima, tahap tertinggi sudah menjadi karakterisasi. Tidak perlu kita ingatkan, tidak perlu kita pukul, tidak perlu kita marah-marah lagi. Anak tersebut sudah refleks sholat, tahu ketika mendengar azan langsung ke masjid. Seperti itu, kesadarannya sudah sangat tinggi. Nah, kemudian di sini ada tahap domain psikomotorik, yaitu tahap fisik ya, masalah fisik. Nah, di sini ada yang paling rendah ada persepsi dan kesiapan. Yaitu kita ambil contoh langsung saja, seorang siswa seperti tadi memperhatikan, misalnya kita ambil sekarang dalam lingkup wudhu. Seorang siswa melihat dengan indera matanya seseorang atau video tutorial berwudhu. Nah, kemudian di tahap selanjutnya ada respon terpimpin, yaitu tahap awal belajar melalui peniruan dan latihan keras. Nah, seseorang siswa tersebut setelah memperhatikan video atau orang yang sedang berwudhu, dia jadi penasaran dan menirukan gerakan wudhu tersebut, disertai latihan keras dan ilmu lah ya pasti. Kemudian di tahap selanjutnya ada mekanisme dan respon kompleks. Nah, seorang siswa ini sudah mulai percaya diri gitu dalam melaksanakan wudhu. Sudah gerakannya sudah lancar lah. Kemudian di tahap terakhir, dia mampu menyesuaikan gerakan dengan situasi darurat, adaptasi dan orisinalitas. Nah, misalnya seorang siswa sudah mampu. Jadi misalnya dalam keadaan luka, yang diperbolehkan seperti apa? Jika tidak ada air, itu bisa diganti dengan tayamum. Seperti itu. Itu adalah tahap tertinggi di dalam domain psikomotorik. Kemudian pada slide ini dijelaskan penyatuan pembelajaran utuh. Ketiga domain ini tidak beroperasi dalam ruang hampa. Pembelajaran yang efektif adalah momen ketika kepala, hati, dan tangan, maksudnya afektif, kognitif, dan psikomotorik tersebut terpenuhi secara bersamaan. Yaitu itu baru bisa disebut dengan pembelajaran yang efektif. Maka jika ada satu domain yang hilang, maka struktur ini akan rubuh. Ya, kita gambarkan seperti misal seseorang memiliki ilmu, tetapi
dia tidak mau beramal atau tidak memiliki aspek psikomotorik yang bagus, ya maka itu percuma. Kemudian sebaliknya, jika kita psikomotoriknya bagus, dia beramalnya bagus, tetapi tidak memiliki ilmu juga percuma. Nah, misalnya memiliki ilmu dan amalnya rajin, tapi tidak ikhlas juga percuma. Nah, makanya dalam lingkup baik pembelajaran ataupun dalam lingkup beramal juga kita harus terpenuhi tiga aspek ini ya teman-teman. Kemudian, nah di sini pada slide ini ada sebuah gambaran, yaitu seseorang siswa yang sedang melakukan eksperimen kimia di laboratorium. Nah, siswa yang sedang melaksanakan eksperimen ini itu adalah siswa yang terpenuhi tiga aspek domain tadi, yaitu afektif, kognitif, dan psikomotorik. Yang pertama ada kognitifnya, yaitu di sini dapat kita lihat menganalisis prosedur. Siswa harus memahami reaksi kimia dan menghitung takaran cairan secara akurat. Kemudian dalam lingkup kognitifnya, afektifnya, maaf. Di sini siswa tersebut menghargai keselamatan, yaitu ditandai dengan bahwa siswa tersebut menunjukkan sikap disiplin, kehati-hatian, dan tanggung jawab terhadap alat serta rekan kerjanya. Kemudian yang terakhir, psikomotoriknya respon tampak kompleks. Nah, siswa tersebut menuangkan cairan ini dengan tidak tumpah ya teman-teman. Kemudian slide yang terakhir ada lebih dari sekadar angka di kertas. Evaluasi pembelajaran sejati tidak diukur dari seberapa banyak fakta yang dapat diingat oleh peserta didik pada hari ujian. Evaluasi sejati diukur dari kecerdasan yang mereka ciptakan, karakter yang mereka tampilkan, dan tindakan yang mereka lakukan di dunia nyata. Maksudnya, ya seperti tadi, jadi itu kalau terpenuhi di kognitif atau pintar di atas kertas saja itu percuma jika tidak bisa mengaplikasikannya di dunia nyata. Ya itu mungkin hanya dari saya. Jadi saran sebagai kita sebagai guru, kita harus mampu memenuhi tiga aspek atau tiga domain tadi itu terhadap siswa-siswa kita nantinya. Wabillahi taufiq wal hidayah, mungkin hanya itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.